وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, mari kita lanjutkan ta'lim online kita membahas kitab fiqih al-Asma al-Husna. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah. Dan kita akan lanjutkan sepertinya poin yang ke-24, yaitu tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik dan Al-Malik. Atau ini sudah pernah. Afan Ustadz yang itu yang Iya. waktunya yang Allah pemberi rizki itu Ustadz. Baik. Yang ini, iya. Yang ini baru mulai ya? Apa udah pertengahan? Baru mulai Ustadz yang Ya. Allah memberi rizki. Oke. Baik. Poin yang ke-25 insya Allah kita bahas. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Sepertinya juga ini udah pernah ya, udah pertengahan kali ya. Lah, bas, kita coba jelaskan. Qala al-mu'allif hafizahullah, wa qad warada ismullahi ar-Razzaq fi mawadhi' min al-Qur'an al-Karim. Nama Allah Ar-Razzaq ini disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah, pemilik kekuatan yang sempurna, yang paling kokoh. Wa qala ta'ala, Wallahu khairur raziqin. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pemberi rezeki. Di situ yang pertama Allah menyebutkan namanya Ar-Razzaq. Yang kedua ia menyebutkan Khairur Raziqin, sebaik-baik Ar-Raziq. Dan juga Allah berfirman, Wa inna Allaha lahuwa khairur raziqin. Dan sesungguhnya dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa qala ta'ala warzuqna wa anta khairur raziqin. Dan berikanlah rezeki kepada kami, sungguhnya karena engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. وقد ورد اسم الرازق في السنة النبوية. Dan nama Allah Ar-Raziq disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. ففي السنن ومسند الإمام أحمد disebutkan dalam kitab Sunan. Ketika disebutkan Sunan ada 4, Abu Dawud, kemudian An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa Musnadil Imam Ahmad,
dan Musnad Imam Ahmad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya. Ini qadarullah, nampaknya Ustadz terlempar keluar ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu pernah terjadi lonjakan harga yang sangat drastis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang-orang pun faqalu ya Rasulullah law sa'arta, maka Rasulullah sallallahu maka para sahabat meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau yang menentukan, yang menetapkan harga, wahai Rasulullah, agar orang-orang tidak memainkan harga di pasaran? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha huwal khaliqul qabidul basitul raziqul musa'ir. Sesungguhnya Allah dialah al-khaliq, yang mencipta, al-qabid, yang menahan pemberiannya, yang menahan rezeki, yang menahan hujan, sehingga ketika hujan ini tertahan, hasil komoditas pertanian pun akan menjadi sedikit. Begitu juga peternakan akan kesusahan di dalam memenuhi kebutuhan pakan hewan ternaknya, al-basit. Begitu juga Allah yang membentangkan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, sehingga ketika hujan ini cukup, tumbuh-tumbuhan bisa tercukupi kebutuhan airnya, begitu juga hewan ternak. Maka antara supply dan demand di pasar akan stabil, harga-harga pun akan stabil. Sebaliknya ketika hujan atau musim paceklik, kesusahan untuk mendapatkan air untuk pengairan, baik itu pertanian atau peternakan, maka otomatis ketika permintaannya di pasar banyak dan supply dari hasil pertanian, hasil peternakan sedikit dikarenakan musim paceklik, maka harga-harga pun otomatis akan naik. Sehingga kata Rasulullah, itu bukan ranahku, kata beliau. Ar-Raziq, dialah Allah yang memberi rezeki. Nah, ini poin, oh, saya belum share ternyata. Ar-Raziq, nah inilah poin dari yang dibawakan oleh penulis. Al-Musa'ir, dialah Allah yang menentukan harga dari sisi hubungan antara supply dan demand produk-produk yang ada di pasaran.
Yaitu karena Allah yang mengatur eh, banyaknya supply atau sedikitnya supply dengan hujan atau dengan faktor-faktor lain. Wa inni la arju an alqallaha wa la yatrubuni ahadin bimadlamatin zalamtuha iyyahu fi damin wala mal. Dan aku berharap ketika Allah memanggilku dan berjumpa dengannya di akhirat kelak, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku dikarenakan menzaliminya, baik dalam perkara darah ataupun harta. Ini kaidah dalam kehidupan, itu ketika banyak hal-hal di dalam kehidupan ini yang terkadang membuat sebagian manusia menjadi arogan, maka dia harus ingat bahwasanya dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, termasuk perkara-perkara yang dahulu seorang melakukan kezaliman di dalamnya, ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu subhanahu huwa ar-razzaq. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah ar-razzaq. Kita sudah sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang sighah mubalaghah. Di dalam bahasa Arab ada namanya as-sighah al-mubalaghah, yaitu bentuk dari kata bahasa Arab yang wazannya fa'al. Jadi kita pernah sebutkan wazan fa'al. Seperti misalnya di sini ar-razzaq dengan ar-raziq. Ar-raziq ini disebut dengan isim fa'il. Ketika seorang misalnya makan sesuatu secara biasa saja, normal, maka dia dikatakan akilun. Tapi ketika ia makan banyak hal dan makannya itu tidak seperti biasanya, tapi oh sangat kuat makannya dan sangat banyak, maka dia disebut akal. Diberi tasydid di sini akal. Begitu juga fa'il. Misalnya misalnya kata ah, rahim, misalnya rahim, dari kata-kata rahmat, rahim artinya yang merahmati, yang merahmati s- normal, merahmati normal. Tapi kalau dia sangat-sangat merahmati, dia dikatakan raham atau rahman atau rahim. Dia dikatakan rahim. Iya, ini kaidahnya disebutkan Ibnu Malik rahimahullah. eh, Fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kathratin an fa'ilin badil. Intinya, ketika kita dapatkan wazan dalam bahasa Arab, fa'il, maka ini menunjukkan subjek pelaku yang melakukan sesuatu secara biasa-biasa saja. Tapi kalau dia dikatakan
Fa'al, maka ini dia melakukannya sangat sering atau sangat banyak seperti itu. Seperti itu. Baik, kita ulangi. Fallahu subhanahu huwa razzaq. Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat ar-razzaq. Yang sangat banyak memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Al-mutakaffilu bi arzaqil ibad. Dialah yang menanggung semua rezeki-rezeki hambanya. Al-qaimu ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha. Dialah Allah yang al-qaim, yang memberikan setiap jiwa hal-hal yang membuat jiwa tersebut survive dari kebutuhan-kebutuhannya sampai ia selesai menghabiskan ajalnya di muka bumi ini. Qala ta'ala, Allah berfirman, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun dabbah, makhluk yang berjalan di muka bumi ini, melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Wa qala ta'ala, وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. Betapa banyak makhluk yang berjalan di muka bumi ini yang tidak membawa rezekinya. Artinya tidak memiliki stok rezeki. Sejak ia datang di muka bumi ini, sejak lahir, ia tidak membawa rezekinya. Tidak ada stok rezekinya. Seperti burung dan lain-lain. Kemudian kata Allah, Allahu, dialah Allah yang memberi rezeki kepada hewan-hewan tersebut. Begitu juga kalian. Begitu juga kalian. Baik, kemudian Allah berfirman, Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dialah Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki tanpa di luar perhitungan manusia, tanpa disangka. Wa qala ta'ala, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dialah Allah yabsut. Yabsut artinya membentangkan rezeki, melapangkan rezeki kepada seseorang, wa yaqdir, dan yang menyempitkan rezeki. Dialah Allah yang membentangkan, meluaskan, melapangkan rezeki, dan dia yang menyempitkan dan menahan rezeki. هذا وقد ذكر سبحانه وتعالى عباده في مواضع عديدة من القرآن الكريم أنه هو وحده رازقهم المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم. Kata penulis, dan Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya dalam banyak ayat pada Al-Quran bahwasannya dialah satu-satunya yang memberi rezeki kepada mereka, yang menanggung makanan-makanan mereka, kebutuhan mereka, begitu juga rezeki-rezeki mereka. وقد جاء التذكير بهذا في القرآن في مقامين. Ayat-ayat yang mengingatkan hamba seperti ini disebutkan dalam Al-Quran dalam dua bentuk. Dalam dua kondisi. Maqamut tafadduli wal imtinan.
Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai bentuk nikmat darinya dan anugerah dari Allah. Artinya Allah ingatkan bahwasanya itu yang kalian dapatkan berupa fasilitas di muka bumi ini adalah datangnya dari Allah sebagai karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua atau kondisi yang kedua, wa maqamud da'wah ila ta'a wal khairi wal ihsan. Dan terkadang Allah sebutkan nikmat-nikmatnya tadi sebagai pada kondisi untuk mendakwahi manusia agar hanya taat kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada mereka untuk melakukan kebaikan dan perbuatan ihsan. فمن الأمثلة الأول فمن أمثلة الأول قوله. Contoh kondisi yang pertama sebagai bentuk tafadul, Allah itu mengingatkan anugerahnya kepada hamba-hambanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun." Allah berfirman, dialah yang menjadikan bagi kalian dari diri-diri kalian istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian. Dan Allah jadikan dari pasangan-pasangan kalian ini keturunan anak dan cucu. Allah jadikan dari pasangan-pasangan kalian keturunan anak dan cucu. Kemudian dialah yang memberikan rezeki bagi kalian dari perkara yang baik-baik. Maka apakah mereka lebih memilih beriman kepada perkara yang batil, yang tidak memberi rezeki kepada mereka, sehingga mereka mengingkari dan mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengkufuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan juga seperti pada firman Allah, walaqad karramna, sungguh kami telah muliakan Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami jadikan mereka bisa hidup di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum, dan kami berikan kepada mereka rezeki minat thayyibati, dari perkara yang baik-baik. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا, dan kami angkat derajat mereka, kami tinggikan derajat mereka di atas derajat banyak makhluk di muka bumi ini. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai tempat yang bisa kalian pijaki. Wassama'a, dan langit binaan, sebagai yang ditinggikan. Wasawwarakum,
dan dia yang memberikan bentuk bagi kalian fa ahsana suwarakum, dan dialah yang memperindah bentuk rupa kalian. Wa razaqakum minat thayyibat, dan dia memberikan rezeki untuk kalian dari perkara yang baik-baik. Dzalikumullahu rabbukum, dialah Allah Rabb kalian. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha tinggi dan maha suci Allah, pemilik alam semesta. Wa ammal amthilatu ala tsani, adapun contoh untuk maqam yang kedua atau kondisi poin yang kedua yang kita sebutkan tadi, fa innal Qur'anal Karim yukthiru fihi tadhkir Allah ibadah bidzalika fi maqami amrihim bil ibadah, fi maqamin amarahum bil ibadah atau amrihim bil ibadah wa anwa'it ta'ah. Banyak di dalam Al-Quran Allah sebutkan mengingatkan hamba-hambanya tentang hal ini, yaitu nikmatnya agar manusia mau beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalik, contohnya seperti fi amrihim lahu bitauhid. Seperti ketika Allah memerintahkan hambanya dengan mengingatkan mereka tentang nikmatnya untuk mentauhidkan Allah. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadalah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, dialah yang menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai yang dihamparkan. Wassama'a binaan, dan ia menjadikan langit sesuatu yang ditinggikan. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia menurunkan dari awan berupa air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dengan itu ia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Kemudian kata Allah, fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui tidak ada yang bisa melakukan semua itu, memberi rezeki kepada kalian, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala fi ibtali syirk, dan juga firman Allah di dalam menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Allahul ladzi khalaqakum, kata Allah, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Tsumma razaqakum, kemudian dia yang memberi rezeki untuk kalian. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, yang kemudian akan menghidupkan kalian. Setelah Allah sebutkan itu, Allah berfirman, hal min syurakaikum, apakah ada dari objek-objek yang kalian ibadahi selain Allah, may yaf'alu min dzalikum min syai', yang bisa melakukan itu semua, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa qawluhu ta'ala, dan juga Allah berfirman, ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matallahi alaikum, wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah?
Yarzuqukum minas sama'i wal ard. Yang bisa memberi rezeki kepada kalian dari langit ataupun bumi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah yang telah memberikan rezeki. Fa'anna tu'fakun. Maka bagaimana mungkin kalian bisa terpalingkan? Bagaimana mungkin kalian bisa terpalingkan? Wa qawluhu ta'ala fil amri bil infaq fi sabilillah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan hamba-hambanya untuk berinfak di jalannya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Wahai orang-orang beriman, infakkanlah apa yang kami telah rezekikan untuk kalian min qabli ayyatiya yaum, sebelum datang suatu hari, la bay'un fih, pada hari tersebut tidak ada lagi jual beli, wala khullah, dan uh, tidak ada lagi manfaat dari kasih sayang. Artinya seorang hanya akan memikirkan diri sendiri, wala syafa'ah, dan tidak akan ada syafaat pada hari tersebut. Wal kafiruna humul zalimun. Dan sungguh orang-orang kafir, mereka lah yang zalim. Wa qawluhu ta'ala fil amri bisyukur. Dan juga firman Allah yang memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur. Ya ayyuhalladzina aman. Wahai orang-orang beriman. Kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa yang telah kami rezekikan untuk kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah kalau kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya. Kemudian Allah juga berfirman, finnahi an qatlil aulad. Di dalam melarang untuk membunuh anak hanya karena khawatir tidak bisa memberikan rezeki untuknya atau terjatuh kepada kemiskinan. Wala taqtulu auladakum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq. Hanya karena khawatir tidak bisa memberi rezeki kepada mereka. Nahnu narzuquhum. Kamilah yang memberi rezeki kepada anak-anak kalian wa iyyakum. Dan juga kepada kalian orang tuanya. Wa qawluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah fi bayani athari luzumi taqwa. Firman Allah pada penjelasan tentang manfaat yang didapatkan seorang ketika selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, sebagai balasannya Allah akan berikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki untuknya dari sisi yang tidak pernah ia duga. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah fi thawabil imani wal amali salih, di dalam menjelaskan balasan bagi keimanan dan amal saleh. Allah berfirman, فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Dan orang-orang beriman beramal saleh, mereka akan mendapatkan ampunan dan rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu ta'ala fi dhammi man qala alaihi bila ilm fi babil halal wal haram. Dan juga firman Allah
dalam menjelaskan celaan bagi orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa didasari ilmu dalam perkara halal dan haram. Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallah." Katakanlah siapa yang berani mengharamkan perhiasan dari Allah allati akhraja li ibadih, yang Allah keluarkan, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, wat tayyibati minar rizq. Begitu juga siapa yang berani mengharamkan hal-hal yang baik dari rezeki. Wa qawluhu ta'ala, dan juga Allah berfirman, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halal." Tidakkah kalian perhatikan apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa rezeki? Apa yang membuat kalian menjadikan sebagiannya halal, sebagiannya haram tanpa keterangan dari Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan kepada mereka, Allahu adzina lakum? Apakah Allah yang mengizinkan hal tersebut kepada kalian sehingga seenaknya kalian menghalalkan dan mengharamkan rezeki Allah? Atau 'ala Allahi taftarun? Atau mungkin kalian ini hanya berdusta tentang Allah Subhanahu wa taala. وقوله تعالى في الحث على السعي في طلب الرزق الحلال. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famshu fi manakibiha." Kata Allah, maka berjalanlah kalian di atas muka bumi ini, wa kulu min rizqih, makanlah dari rezekinya, dari apa yang Allah rezekikan untuk kalian, wa ilaihin nusyur, dan ketahuilah kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Dan firman Allah tentang makna seperti ini di dalam Al-Quran sangatlah banyak. Nah, baik. Ini yang kita jelaskan karena masih banyak sisanya. Kita lanjutkan insya Allah untuk poin yang berikutnya. Rizqullahi li'ibadihi naw'an. Rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu ada dua jenis. Ini kita akan bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Silakan jika ada pertanyaan. Allahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk materinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya berkenaan dengan materi ataupun di luar materi, bisa langsung diajukan kepada Ustadz ataupun juga bisa ditulis di kolom chat. Tafadholi. Ustadz, baik. Ana izin bertanya Ustadz, mengawali dari teman-teman. Tadi ada hal yang menarik tentang Ustadz jelaskan tentang Ar-Rahman. Di sini saya teringat dengan ini Ustadz apa namanya surat Al-Fatihah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan Allah Maha Penyayang untuk semua makhluk, sedangkan Ar-Rahim itu untuk apa hamba-hambanya yang Muslim. Jadi tadi kalau berkenaan dengan tadi yang Ustadz sampaikan itu berarti Masya Allah berarti eh, jadi kasih sayang Allah kepada Muslim itu kepada seorang eh, Muslim itu sangat luar biasa ya Ustadz, tidak terbatas dengan apa dalam hal materi saja. Dan Afwan Ustadz mungkin bisa lebih dijelaskan lebih detail tentang Ar-Rahim ini Ustadz. Nah, kita sudah sebutkan pada bab sebelumnya tentang dua nama yang Allah sering sebutkan ini,
Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang mana Ar-Rahman ini pada zatnya Allah itu maha luas rahmatnya, dan tidaklah kekufuran seorang kafir menghalangi untuk mendapatkan rahmat Allah yang luas ini. Ini yang pertama. Adapun Ar-Rahim ini pada fi'il, pada perbuatannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya yang ia sebutkan ini dalam Ar-Rahim. Ini disebutkan para ulama tentang maknanya. Kemudian sebagian ulama seperti dinukil Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, bahwasanya Ar-Rahman itu yang umum untuk memberikan rezeki kepada siapa saja. Adapun Ar-Rahim khusus untuk kepada orang-orang beriman, seperti pada firman Allah dalam suratul Isra, wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu rahim terhadap hamba-hambanya yang beriman. Walaupun para ulama sebagian mengatakan bahwasanya pada sabda Nabi SAW, rahmanud dunya wa rahimuhuma, Allah Subhanahu wa taala itu dengan Rahman menjelaskan tentang sifat rahmatnya yang luas, dan dengan Rahim menjelaskan perbuatannya yang merahmati kepada seluruh hamba-hambanya, yang tidak terbatas hanya orang beriman saja. Ada beberapa pembahasan di kalangan para ulama tentang Rahman dan Rahim. Dan sighatul mubalaghah pada Rahman dan Rahim ini menunjukkan bukan hanya Rahim saja, bukan hanya merahmati satu kali kemudian selesai. Tapi setiap sendi dari kehidupan kita dan setiap inci dari alam semesta ini, kita dapati bahwasanya kita tidak mungkin bisa hidup kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diri kita, organ-organ, kalau kita perhatikan kardiovaskular di dalam tubuh kita, jantung, ginjal, paru-paru, yang semuanya bekerja tanpa henti, kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kita tidak akan sanggup untuk mengontrol semua itu. Itu juga di alam semesta ini, pergantian siang dan malam, tukaran matahari dan bulan, bagaimana galaksi Milky Way ini diatur sangat rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hidup dengan tenang di bumi ini. Ini tentunya konsekuensi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas. Dan itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apapun kita berbicara tentang rahmat tersebut, maka rahmat Allah jauh lebih luas dari apa yang telah kita ceritakan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustaz. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Saya izin bacakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Hayakumullah Ustaz. Izin bertanya, bolehkah kita membeli perhiasan emas di toko online? Itu pertanyaan yang pertama Ustaz. Baik, di dalam jual beli emas dengan dibeli dengan mata uang, di sini ada kesamaan illah ribawiyah, ada kesamaan ribawi, yaitu emas ini sebagai alat tukar, dan dana yang kita miliki, saldo atau uang, itu juga sebagai alat tukar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
الذهب بالذهب والفضة بالفضة. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ringkas hadisnya. Jika seorang di antara kalian menjual emas dengan emas, kemudian perak dengan perak, maka harus terpenuhi pada transaksi ini dua syarat. Syarat yang pertama adalah at-tamatsul. Syarat yang pertama adalah harus sama nilainya, sesuai nilai hari tersebut. Kemudian yang kedua, at-taqabud. Harus serah terima di majelis transaksi tersebut. Harus serah terima di majelis transaksi tersebut. Adapun pembelian secara online akan terjadi penundaan penerimaan barang yang tidak dilihat, tidak dipegang oleh orang yang membelinya. Walaupun mungkin sekarang orang-orang mengatakan bahwasanya sudah ada dompet emas. Itu terkadang pihak ketiga, baik itu perbankan atau lembaga-lembaga retail emas lainnya, yang mereka menyediakan bagi nasabahnya brankas-brankas, yang hakikatnya semuanya adalah angka-angka yang kita tidak pernah memegang hardware-nya, yang kita tidak pernah memegang bendanya. Maka di sini haraj. Di sini ada hal yang memberatkan, eh, di dalam syariat ada sesuatu yang mahdzur, ada sesuatu yang mengganjal, yaitu ketika penggunanya atau pembelinya tidak bisa memegang, melihat barang tersebut, hanya saja dia mendapatkan informasi bahwasanya sudah dimasukkan ke dalam brankas atau walletnya dia. Nah, ini terlarang karena tidak terpenuhi syarat yang kedua tadi. Mungkin syarat yang pertama harganya bisa disesuaikan, tapi syarat yang kedua at-taqabud, untuk saling menerima barang, saling mendapatkan barang. Ini ada penundaan kalau seandainya itu ditunggu kirim dulu pakai kurir atau menggunakan berangkas pihak ketiga tadi. Ini wallahu alam hendaknya dihindari oleh seorang muslim. Nah, ini berbeda dengan kalau dia beli di toko offline, kemudian di situ dia mendebit saldonya misalnya. Ini lain cerita karena itu sama-sama takabut, sama-sama memegang hasilnya. Adapun emas dan pihak ketiga dia nggak tahu apakah barangnya itu benar-benar real emas atau hanya angka-angka yang tidak bisa disentuh. Nah, wallahu a'lam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, jika harga barang naik, wajarkah kita merasa khawatir dampak dari biaya hidup, sedangkan Allah sudah menetapkan rizki setiap makhluknya? Jazakumullah khair untuk jawabannya, Ustadz. Nah, bedakan antara khawatir dengan panik. Kalau seorang khawatir uh, dengan masa depan, semua orang pasti akan ada makna-makna seperti itu. Khawatir akan masa depan, ini
pasti dirasakan oleh seseorang. Hanya saja seorang mukmin keyakinannya akan rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat khawatir yang terlintas tadi berlama-lama di benaknya hingga membuatnya menjadi panik atau stres. Tidak demikian. Karena ia mengetahui bahwasanya rezekinya sudah dicatatkan bahkan sebelum ia dilahirkan. Sehingga ketika datang bisikan syaitan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, "Syaitanu ya'idukumul faqr." Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan ia segera melawan bisikan tersebut, maka hal yang seperti ini tidak masalah insya Allah. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Bisa raise hand. Ya, baik, ini pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kita tahu bahwa setiap hamba akan dicukupkan rizkinya dan rizki itu akan habis ketika sejalan dengan meninggalnya seorang hamba tersebut. Eh, dengan dengan ini ada seorang yang berkeyakinan bahwa tidak perlu keluar, jadi dia harus eh, di rumah saja, tetapi rizki itu kalau datang dia akan datang. Bagaimana Ustadz untuk menampik subhat ini Ustadz? Jazakumullah khair. Ya, kita harus pahami bahwasanya tidaklah Allah menetapkan suatu hasil seperti rezeki, jodoh, dan semisalnya, melainkan Allah juga sudah menetapkan adanya sebab-sebab, yang mana hasil tersebut tidak akan bisa diraih kecuali dengan sebab. Orang-orang yang seperti ini berlindung dengan dalih seperti ini untuk menutupi kemalasannya, dikatakan kepada mereka, kalau memang kalian berkeyakinan seperti itu, kalau begitu nggak usah makan, nggak usah minum, karena makan dan minum adalah proses, sementara hasilnya adalah kenyang dan tidak haus. Pasti mereka akan menolak hal tersebut. Kenapa demikian? Karena memang hasil yang Allah tetapkan selalu ada proses yang sudah Allah gariskan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sunnahnya tidak akan ada perubahan. Wala tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan pernah mendapati perubahan dalam sunnatullah. Maka orang-orang seperti ini bersembunyi di balik rasa malas untuk mempertentangkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah yang mengabarkan ia yang telah memberi rezeki kepada kita di banyak ayat yang sudah kita bacakan tadi, di antaranya dalam surat Hud ayat 6. Dia juga Allah yang memerintahkan kita untuk bekerja di surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Jika sholat Jumat telah selesai, maka bertebaranlah di muka bumi ini dan jemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan di sini, dia yang mengabarkan menjamin rezeki kita, dia juga yang mengabarkan untuk kita menjemputnya. Karena memang dalam setiap hasil Allah sudah tetapkan adanya proses. Maka orang-orang yang mengatakan seperti tadi, hakikatnya orang-orang yang malas, tapi mereka bersembunyi di balik nama agama. Nasallahu alaihi wasallam. Oh ya, Ustadz, izin bertanya berkenaan dengan pertanyaan sebelumnya Ustadz tentang seorang hamba tidak akan mati sampai rizkinya dicukupkan. Tapi di sini kita tahu bahwa rizki itu tidak berkenaan dengan materi. Apakah hadis tersebut itu berkenaan dengan materi saja atau juga bisa berkenaan di luar materi? Misalkan kita bisa bernafas, kita bisa apa namanya, bisa melihat dan semuanya kenikmatan itu adalah rizki Ustadz. Apakah hadis itu berkenaan dengan materi atau di luar materi juga masuk gitu Ustadz? Nah, ya semuanya. Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rezeki.
jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sampai waktunya menetapkan kepada hamba tersebut, semuanya akan dicabut secara bersamaan. Kan nggak ada yang kita pernah dapati orang sudah mati, udah nggak bisa makan, tapi dia masih bisa bernapas. Ini berarti belum mati kan gitu. Hmm. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustadz ini pertanyaan terakhir. Sebentar. Anda. Oh ya, ini masih ada dua pertanyaan lagi, Ustadz. Masih boleh, Ustadz? Iya, iya. Ya, ini semuanya di luar tema, Nah, Ustadz. Pertanyaan yang pertama ini Japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apakah boleh anak saya ingin menikahi seorang janda, tetapi saya tidak setuju? Apakah seorang laki-laki harus tetap meminta izin kepada saya, orang tuanya, untuk menikahi janda tersebut, Ustadz? Jazakumullah khair. um, bagi laki-laki, dia di dalam menikahi wanita, dia bebas. Karena dalam menikah dia tidak butuh wali. Dan persoalan janda atau bukan janda, itu kan hanya status di tengah-tengah masyarakat aja. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjadikan standar memilih istri atau memilih menantu dengan status janda atau gadis. Iya. Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba' dalam Sahih Muslim hadis Abu Hurairah, wanita itu dinikahi karena empat faktor. Karena hartanya, kekayaannya, strata sosial pendidikannya, kemudian karena kecantikannya, atau karena agamanya. Tidak ada disebutkan dia itu janda atau bukan janda. Bahkan mayoritas istri Nabi SAW, kecuali satu saja, Aisyah, selainnya adalah janda. Iya. Kenapa selalu yang diributkan janda? Nggak ada duda ya. Allah musta'an. Nah, maka nggak berhak seorang seorang ibu atau seorang ayah melarang anaknya untuk menikahi seorang wanita yang baik agamanya hanya karena statusnya janda. Justru di dalam Islam, uh, kalau siapa saja membaca sirah para sahabat, mereka akan mendapati di dalam sejarah hidup mereka penghormatan terhadap janda ini sangat luar biasa. Dan hampir tidak ada seorang wanita yang suaminya meninggal di zaman Nabi dan wanita tersebut menjanda, melainkan para sahabat berlomba-lomba untuk meringankan beban hidup wanita tersebut dengan menikahinya. Ini cerita yang disebutkan Umar bin Khattab ketika anaknya Hafsah bintu Umar menjanda dikarenakan suami Hafsah wafat ketika perang Uhud. Pada saat itu, setelah habis masa iddahnya, Umar bin Khattab mencari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang istrinya yaitu Ruqayyah wafat pada perang Badar Utsman ini. Ternyata Utsman lagi tidak ingin menikah pada saat itu. Umar tidak berhenti, ia pun mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menawarkan Hafsah anaknya. Ternyata Abu Bakar diam dan langsung meninggalkan Umar. Di situ fawajida Umar fi nafsih. Umar pun merasa nggak enak kepada Abu Bakar. Artinya kok bisa-bisanya Abu Bakar ini ditawarkan untuk menikahi anaknya, tapi tidak diacuhkan, pergi begitu saja. Sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ammar bin Yasir untuk melamar Hafsah bintu Umar. Setelah selesai pernikahan, Abu Bakar datang kepada Umar. Wahai Umar, apakah engkau marah kepadaku? Kata Umar, iya. Kata Abu Bakar, wahai Umar, tidaklah ada yang menghalangiku untuk menikahi anakmu Hafsah, melainkan
dikarenakan aku mendengar Rasulullah sudah menyebutkan anakmu ini. Sehingga aku tidak mungkin berkompetisi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menunjukkan bahwasanya dahulu para sahabat ini mereka berusaha bahkan berlomba-lomba untuk meringankan beban saudaranya termasuk para janda. Dan ini mohon maaf mungkin sebagian wanita tidak setuju dengan poligami dan seterusnya, maksudnya tidak siap untuk dipoligami dan seterusnya. Ya itu sah-sah saja masalah perasaan, tapi ketahuilah nizam Islami, aturan-aturan di dalam Islam ini untuk meringankan beban semua kalangan uh, kaum muslimin, tidak hanya anak yatim, tapi juga janda ataupun orang-orang miskin, orang fakir. Hanya masing-masing tentunya berbeda di dalam meringankan beban hidupnya. Sehingga dahulu dengan adanya poligami ini, para janda itu tidak mendapatkan cibiran seperti di zaman-zaman sekarang. Karena ketika seorang wanita menjanda dari suaminya yang meninggal misalnya, tidak lama akan ada yang menikahinya lagi. Demikian, wallahu a'lam. Ya, Ustadz Afan, kalau yang akan menikah perempuan yang misalnya perempuan janda, apakah dia juga tetap harus ada walinya ya Ustadz ya? Wajib, memang ada sebagian ulama yang berpendapat dan mengambil dari hadis, tapi tidak tepat sisi pendalilannya. Kata Nabi SAW, La tunkahul bikru hatta tusta'adhan, wa la tunkahul aymu hatta tusta'amar. Perawan itu, kata Rasulullah, tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai persetujuannya. Wa idnuha sukut. Dan persetujuannya itu kalau dia diem. Adapun janda, ketika janda ditawarkan calon suami, ditawarkan laki-laki, dan dia diam doang, itu nggak boleh dinikahkan. Tapi harus benar-benar dimintai, benar-benar dia mengatakan mau atau tidak. Iya, karena mohon maaf, janda lebih berpengalaman daripada perawan. Sehingga kalau mau dinikahkan lagi, dia udah punya pengalaman, udah punya database tentang laki-laki. Dan dia juga sudah melewati hal-hal yang tabu sebelumnya bagi perawan misalnya untuk berbicara seperti itu, sehingga tidak ada alasan lagi untuk hanya membuatnya terdiam saja, tapi dia sudah bisa speak up, dia sudah bisa berbicara apakah calonnya itu dia setuju atau tidak. Allah. Jadi pada hadis tersebut yang disebutkan adalah persetujuan janda, bukan dia tidak perlu mendapatkan perwalian lagi. Tetap harus ada wali. Nabi SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Nah, Ya, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Ini pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberi kesehatan. Izin bertanya Ustadz, kalau kita sholat ketika sujud kita harus memperbanyak doa. Apakah doa bisa dalam bahasa Indonesia ataukah hanya bahasa Arab saja? Yang pertama, yang kedua, apakah setiap sujud baik baik sujud dalam sholat fardu maupun sholat sunnah dibolehkan untuk memperbanyak doa Ustadz? Jazakumullah khair. nah, ketika kita sujud kata Nabi SAW, wa amma sujud fa akthiru fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun ketika sujud, perbanyaklah berdoa karena doa kalian ketika sujud hampir saja dikabulkan oleh Allah. Adapun menggunakan bahasa selain Arab, maka di sini para ulama sebagian mereka berhati-hati, hendaknya seorang tidak mengucapkan kecuali dengan bahasa Arab. Walaupun sebagian ada ulama yang lain membolehkan, tapi dalam bentuk berhati-hati, sebaiknya seorang belajar bahasa Arab atau dia persiapkan terlebih dahulu doanya, kemudian ia pahami maknanya dan ia gunakan di dalam sholatnya. Demikian Allah. Ya, baik. Itu bisa di dalam sholat fardu maupun sholat sunnah ya Ustadz ya, memperbanyak doa itu ya Ustadz ya. Nah, nah, hanya saja kan kalau sholat ya bagi wanita bebas, tapi kalau bagi laki-laki dia menjadi imam misalnya, dia tidak boleh doa satu orang ini menghalangi yang lain untuk uh, tidak terlalu lama dalam sholat. Nah, kalau wanita kan bebas dia sholat di rumah. Nah, wallahu a'lam. Ya, baik. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustadz. Mungkin sebelum ditutup, jika Ustadz berkenan memberikan nasihat kepada kami Ustadz, tafadhol. Nah, alhamdulillah
Nama Allah Ar-Raziq Ar-Razzaq ketika dipahami oleh seorang, ia mengetahui makna dari kedua nama ini, dia tidak akan pernah khawatir uh, apapun isu yang terjadi di global saat ini, entah itu resesi, krisis, dan seterusnya, karena Allah yang menciptakan kita, dialah yang telah menetapkan rezeki kita bahkan bahkan sebelum kita diciptakan. Baik, ini bisa kita sampaikan. Allahu alam. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.